fisik, tapi juga bisa melalui ucapan atau sikap. Maka itu, kita harus berhati-hati dalam bersikap dan mengucap, terutama bila di depan anak. Pepatah mengatakan, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Jika kita berbicara yang baik ataupun yang kurang baik, bisa ditiru oleh anak. Apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar akan berpengaruh kepada karakter positif atau karakter negatif, tergantung dari apa-apa yang mereka lihat dan dengar, terutama dari orang tuanya. Berikut ini ada beberapa gambaran untuk bahan pemikiran kita bersama, yaitu sebab dan akibat karakter orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, jika anak dibesarkan dengan cemoohan, ia belajar rendah diri. Misalnya, anak belajar melukis, lalu kita cemooh, lukisan kamu jelek banget, malu-maluin, bodoh banget kamu, nggak becus. Ucapan seperti ini bisa membuat anak jadi rendah diri atau minder. Maka itu, sebaiknya kita selalu berhati-hati mengucap kepada si kecil. Yang kedua, jika anak dibesarkan dengan dorongan, ia belajar percaya diri. Misalnya si kecil melukis dan hasilnya jelek karena masih belajar. Nah, kita beri dorongan, misalnya, wah anak ibu hebat, sudah semangat melukis. Lebih sering-sering lagi ya melukisnya biar tambah bagus. Dengan cara ini, si kecil akan senang untuk sering-sering melukis, sehingga timbul rasa semangat untuk sering mencoba. Semakin banyak mencoba, akan semakin baik hasilnya. Yang ketiga, jika anak dibesarkan dengan kebohongan, ia belajar tidak mempercayai kita. Contohnya, misalnya anak menangis ketika ayahnya mau pergi bekerja, lalu ayahnya berbohong. Kamu gak usah ikut, nanti ayah beliin buahan kesukaan kamu. Ternyata tidak dibeliin apa-apa. Hal ini akan membuat anak tidak percaya lagi pada kita. Bisa jadi ucapan kita, saran kita, nasihat kita tidak diperdulikan oleh anak. Kemudian dikhawatirkan si kecil akan bertindak dan berperilaku menurut keinginannya, padahal dia masih belum seberapa tahu hal yang positif dan negatif serta sebab dan akibatnya. Ih, ngeri ya, salah menerapkan budaya pada anak ternyata akan bahaya pula akibatnya. Lanjut yang keempat. Anak yang dibesarkan dengan budaya minta maaf, ia belajar toleransi. Misalnya, ketika ibunya mau pergi bekerja, anaknya memintanya untuk sudah ada di rumah kembali ketika ia pulang sekolah nanti. Namun, karena ada kendala ketika di perjalanan pulang, misalnya macet, akhirnya dia tidak bisa pulang tepat waktu. Setelah sampai di rumah, ia meminta maaf pada anaknya dan menjelaskan sebab yang membuatnya baru bisa sampai di rumah. Dengan seperti ini, lambat laun anak akan bisa memaklumi keadaan atau toleransi. Mudah-mudahan kita bisa berhati-hati dalam bersikap dan mengucap, terutama kepada anak. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan generasi yang baik dan berakhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.